Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Barsan 06. Jadi kali ini kita akan belajar tentang bab memuliakan kitab di fasal yang keempat, kitab Ta'limul Muta'allim ini. Jadi apa saja sih memuliakan kitab itu? Ada di sini. Tonton sampai selesai. Intro dulu. Goodbye. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tentang memuliakan kitab. Akan dibahas memuliakan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitabi. Fayambaghi li talibil ilmi alla ya'khudhal kitab illa bi taharatin. Wa hukiya 'an Syekhil Imam Syamsi a'immatil khulwani annahu qala innama ni'atu hadzal ilma bita'zimi wa inni ma akhadtul qahida illa bitaharati. Yang artinya termasuk arti mengagungkan ilmu yaitu memuliakan kitab. Karena itu sebaiknya pelajar jika mengambil kitabnya selalu dalam keadaan suci. Riwayat bahwa Syekhul Imam Syekhul Islam Syamsul A'immah Al-Hulwani pernah berkata, hanya saja saya dapati ilmuku ini adalah dengan mengagungkan. Sungguh saya mengambil kertas belajarku selalu dalam keadaan suci. Wa anna Syekh Al-Imam Syamsul A'immati Syarkhani kana mabtunan wa kana yukarriru fi lailatin fatawadda'a fi tilkal lailati sab'a syarata marrata li'annahu kana lahu yukarriru illa bitaharati. Hadza li'anna al-ilma nurun wal wudu'a nurun fayaznadu nurul ilmi bihi. Syekhul Imam Syamsul A'immah Asy-Syarhasi pada suatu malam mengulang kembali pelajaran-pelajarannya yang terdahulu. Kebetulan terkena penyakit perut, jadi sering kentut. Untuk itu ia terpaksa melakukan 17 kali berwudu dalam satu malam tersebut karena mempertahankan supaya belajar selalu dalam keadaan suci. Demikianlah sebab ilmu itu cahaya walaupun cahaya. Demikianlah sebab ilmu itu cahaya, wudu pun cahaya, dan cahaya ilmu akan menjadi semakin cemerlang bila dibarengi cahaya berwudu. Masya Allah. Jadi penjelasannya Syekhul Imam Syamsul A'immah itu kalau misalnya belajar atau apapun dia pasti berwudu. Tapi di sini yaitu Syekhul Imam Syamsul itu sedang terkena penyakit perut, jadi sering kentut. Dia itu sedang belajar kentut terus, kentut berwudu, kentut berwudu, kentut berwudu sampai 17 kali berwudu dalam satu malam itu. Jadi apa sih keutamaannya? Jadi yaitu mempertahankan supaya belajar selalu dalam keadaan suci. Dia bilang, dan demikianlah sebab itu ilmu itu cahaya, wudu pun cahaya, dan cahaya ilmu akan menjadi semakin cemerlang bila dibarengi cahaya berwudu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wa minat ta'limil wajibi alla yamuddar rijla ilal kitabi wa dha'a kutubat tafsiri fawqa sairil kutubi ta'ziman wa la yadha'a 'alal kitabi syai'an akhara. Wa kana ustadhu Burhanuddin yahki an Syekhul minal masyayikh anna faqihan kana wada'al mihbarata 'alal kitabi faqala lahu bil farisiyati bernayadi. Jadi termasuk memuliakan yang harus dilakukan, hendaknya jangan membentangkan kaki ke arah kitab tafsir letaknya di atas kitab-kitab lain, dan jangan sampai menaruh sesuatu di atas kitab. Guru
Guru kita Burhanuddin pernah membawakan cerita dari seorang ulama yang mengatakan bahwa ada seorang ahli fikih meletakkan botol tinta di atas kitab. Ulama itu seraya berkata, tidak bermanfaat ilmumu. Jadi ini cerita kalau misalnya memuliakan kitab itu jangan membentangkan kaki ke arah kitab. Semoga jangan membentangkan kaki, dan jangan pula kitab itu taruh di bawah. Kita harus di atas kitab, sama saja kayak Al-Quran. Al-Quran juga tidak boleh di bawah, harus di atas, dan kitab juga diharuskan untuk ke atas bukan di bawah. Dan jangan sampai menaruh sesuatu di atas kitab, itu tidak boleh. Di kitab Ta'limul Muta'allim ini di kitab Ta'limul Muta'allim ini menyampaikan jangan sampai menaruh sesuatu di atas kitab. Ada ceritanya, guru kita Burhanuddin pernah membawakan cerita dari seorang ulama yang mengatakan bahwa ada seorang ahli fikih meletakkan botol tinta di atas kitab. Ulama itu berkata tidak bermanfaat ilmunya. Itu ulama berkata tidak bermanfaat ilmunya. Jadi untuk subscriber saya dan menonton video ini, jangan menaruh sesuatu di atas kitab, walaupun itu HP di atas kitab itu juga tidak boleh. Itu tidak boleh juga, tidak memuliakan kita. Dan di sini kitab tafsir meletakkan kitab di atas kitab-kitab lain, ya sama saja kayak Al-Quran, kita ditumpuk-tumpuk. Kalau bisa ya ngadep berdiri lah. Wa kana ustadzuna al-qadi al-ajallu fakhrul islami al-ma'rufu biqadi khana illam yurid bidhalika al-istighfaq fala ba'sa bidzalika wal aula ay yahtariza anhu. Guru kita Qadli Fakhrul Islam yang termasyhur dalam Qadlihan pernah berkata, kalau yang demikian itu tidak dimaksud meremehkan, maka tidak mengapalah, namun lebih baiknya disingkiri saja. Wa min at-ta'limi ay yujawwida kitabatal kitabi wala yuqarmita wa yatsruqal hasyiatal lati yuqarmitu fiha illa an daruratin wa Abu Hanifah katiban yuqarmitu fil kitabi bati faqala la tuqarmitu khattaka li anna'in ishtatan dam wa imutta tustam, yani idza syakhta wa dha'ufa basaruka nadimta ala dhalikal fi'li. Wa hukiya ma'ani syekhil imam Muhammad ibn Majduddin Asy-Syarha Harir rahimahumullahu ta'ala anhu qala ma qarmatna nadimna wa ma khatan takhabna nadimna wa ma lam nuqabil nadimna. Termasuk pula arti mengagungkan, hendaknya menulis kitab sebagus mungkin. Jangan kabur dan jangan pula membuat catatan penyela atau penjelas yang membuat tulisan kitab tidak jelas lagi, kecuali terpaksa harus dibuat begitu. Abu Hanifah pernah mengetahui seorang yang tidak jelas tulisannya, lalu ujarnya, jangan kau bikin tulisanmu tidak jelas, sebab kalau kau ada umur panjang akan hidup menyesal, dan jika mati akan dimakai. Maksudnya, jika kau semakin tua dan matamu rabun, akan menyesali perbuatanmu sendiri itu. Diceritakan dari Syekhul Imam Majduddin Asy-Syarhaki pernah berkata, kami menyesali tulisan yang tidak jelas, catatan kami yang dipilih-pilih dan pengetahuan yang tidak kami bandingkan dengan kitab lain. Wa yanbaghi ayyaku zakhtaqti'ul kitabi muqarraban fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullah ta'ala wa huwa aisu ila ar-raf'i wal wad'i wal mutalaati. Sebaiknya format kitab itu persegi 4. Sebaik mana format itu pula lah kitab Abu Hanifah. Dengan format tersebut akan lebih memudahkan jika dibawa, diletakkan dan
mutola'ah kembali wa yafbaghi alla yakuna fil kitabi syai'un minal khumrati fa innaha sani'ul falasifati wala sani'us salafi wa min masyayikhina qarahis ti'amal al markabil ahmari. Sebaiknya pula jangan ada warna merah di dalam kitab, karena hal itu perbuatan kaum filsafat, bukan ulama salaf. Lebih dari itu, ada di antara guru-guru kita yang telah suka memakai kendaraan berwarna merah. Ternyata di kitab Ta'limul Muta'allim yang terakhir, yaitu jangan ada warna merah di dalam kitab, karena itu perbuatan kaum filsafat, bukan ulama salaf. Lebih dari itu, ada di antara guru-guru kita yang tidak suka memakai kendaraan warna merah, karena tahu merah itu kayaknya, gak tahu, saya juga nggak diceritakan sama guru saya, tapi nggak tahu di sini warna merah. Jadi gini, yang tadi itu yang termasuk memuliakan, yang hendaknya jangan membentang kaki ke arah kita. Itu saya bilang kembali, mengingatkan kembali bahwa kitab itu tidak boleh di bawah, harus di atas. Dan ini bukan kitab saja, semua buku pelajaran itu jangan dibawa. Karena apa sih? Karena kata saya sendiri bahwa itu tidak memuliakan ilmu apapun, walaupun buku itu tidak ada bahasa Arab, tidak ada Arabnya, tidak ada Qurannya atau itu, walaupun itu, tapi kita mengagungkan atau memuliakan ilmu itu. Kayak semodelnya apa? Buku bahasa Inggris ataupun buku matematika, itu kan ilmu juga, walaupun itu nggak ada bahasa Arab, tapi itu pun ilmu. Kalian harus menghormati, kalian harus memuliakan, jangan sampai di bawah. Ngerti? Kalian enak nggak sih kalau misalnya kita di bawah, ada orang yang di atas, enak nggak? Nggak enak, nggak hormati banget sih, kan nggak, adabnya nggak benar. Jadi seperti sama saja kayak itu, buku dibawa di lantai semodelnya ya, buku ada di lantai, tapi orangnya di atas, itu tidak memuliakan ilmu namanya. Jadi itulah saran saya, itu buku apapun atau yang pernah nulis, yang pernah diajarkan sama guru-guru kita, itu adalah ilmu, karena buku itu adalah ilmu, dan saya itu harus memuliakan ilmu. Saya kan sudah bilang, saya kan sudah membuat fasal yang memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu dah. Nah, saya kan sudah membuat di video sebelumnya bahwa memuliakan ilmu itu sangat wajib. Kata saya, sangat wajib banget. Dan saya kayaknya sudah selesai di sini. Saya memuliakan kitab itu sudah selesai. Nanti besok di video selanjutnya akan diajarkan menghormati temannya sangat sedikit, dan kayaknya langsung tiga bab, yaitu menghormati teman. Yang pertama menghormati teman, yang kedua sikap selalu hormat dan khidmah, yang ketiga jangan memilih ilmu sendiri. Inilah. Oke, teman-teman, saya pamit. Wallahu a'lam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.